Om Swastiastu, perkenalkan kami dari kelompok 3 dalam mata kuliah pengelolaan satwa liar. Di sini kami akan membahas tentang metode sensus point count, di mana poin-poin yang akan kami bahas terkait dengan point count ini adalah pendahuluan dan latar belakangnya, kemudian bagaimana pengertian dan juga prinsip dari point count itu sendiri, langkah-langkah atau prosedur penjalanan point count, kemudian bagaimana contohnya atau implementasinya dari kasus nyata di lapangan, dan juga analisis data, kelebihan dan kekurangannya yang ditutup juga dengan kesimpulan yang akan kami bawakan. Kelompok kami, kelompok 3, beranggotakan 5 orang, yang terdiri dari Kak Yuda dengan NIM akhir 039, kemudian Kak Ardel dengan NIM akhir 012, kemudian ada Niki dengan NIM akhir 056, saya Arvel dengan NIM akhir 123, dan Bayu dengan NIM akhir 182. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Sensus satwa liar adalah kegiatan pengumpulan jumlah data, jenis, dan sebaran satwa di suatu wilayah tertentu untuk mengetahui kondisi populasi mendukung upaya konservasi. Data sensus penting untuk menilai status populasi, perubahan jumlah individu, serta kualitas habitat. Salah satu metode yang paling sering digunakan adalah point count, di mana pengamatan catat satwa yang terlihat atau terdengar dari titik tetap dalam radius dan waktu tertentu. Metode ini dipilih karena efektif, efisien, minim gangguan, dan cocok untuk satwa yang aktif secara vokal seperti burung dan mamalia kecil. Tujuannya adalah memperkirakan kelimpahan relatif dan keanekaragaman jenis satwa, memantau perubahan populasi, serta menilai pengaruh lingkungan terhadap distribusi satwa. Apa itu point count? Point count adalah teknik sensus satwa liar di mana pengamat berdiri pada satu titik tertentu di dalam habitat, lalu mencatat semua individu atau kelompok hewan yang terlihat atau terdengar selama periode waktu tertentu. Metode ini pertama digunakan untuk satwa yang aktif bergerak, seperti burung atau mamalia besar di area terbuka. Berikut merupakan prinsip dari point count. Yang pertama ada lokasi pengamatan, di mana pengamat bergerak secara tenang ke titik yang sudah ditentukan dalam habitat yang relatif seragam dan menunggu beberapa saat sebelum memulai pengamatan agar satwa kembali beraktivitas normal. Yang kedua, durasi dan rotasi, di mana pengamatan dilakukan dalam waktu yang sudah ditetapkan, biasanya dalam hitungan beberapa menit, dan pengamat berputar perlahan sebesar 360 derajat untuk mengamati ke segala arah termasuk ke atas dan ke bawah. Lalu data yang dicatat meliputi jumlah individu atau kelompok, jarak deteksi horizontal, sudut elevasi dan arah atau bearing, waktu, serta kondisi lingkungan saat pengamatan. Kriteria pencatatannya yaitu hewan dicatat ketika terlihat akibat pergerakan alaminya, bukan karena diusir ataupun didekati oleh pengamat. Jika hewan yang hilang dari pandangan lalu muncul kembali, maka itu dianggap sebagai pengamatan baru. Lalu ada jenis-jenis point count. Yang pertama ada fixed point count, di mana pengamat tetap di satu titik yang digunakan umum untuk burung. Lalu ada vantage point count, di mana pengamat di lokasi tinggi biasanya untuk satwa besar seperti rusa, dan yang terakhir ada unlimited distance point count, di mana semua individu yang terlihat atau terdengar dicatat tanpa batas jarak. Lalu alat yang dibutuhkan ada datasheet, peta, rangefinder, teropong, kompas, dan stopwatch. Baik, yang berikutnya yaitu adalah prosedur point count. Yang pertama itu adalah penentuan titik pengamatan dan jarak antar titik, yang dimana area studi dibagi menjadi unit pengamatan representatif. Dengan titik pengamatan harus tetap dan teridentifikasi jelas, misalnya yaitu adalah tiang, tanda tanah, dan juga titik GPS. Yang dimana jarak antar titik disarankan 200-300 meter atau lebih tergantung habitat, agar tidak menghitung satwa yang sama. Gunakan radius pengamatan tetap, misalnya yaitu adalah 20 meter agar hasil antar titik bisa dibandingkan. Kemudian yang kedua ada durasi pengamatan per titik, yang dimana setelah tiba, tunggu 1-2 menit sebelum mulai mencatat agar kondisi stabil, dan juga lakukan pencatatan selama 3-10 menit sesuai protokol.
Kemudian waktu terbaik untuk pengamatan yaitu di pagi hari saat aktivitas fauna tinggi dan cuaca baik. Baik, yang berikutnya yang ketiga itu ada pencatatan satwa. Catat semua satwa yang terlihat atau terdengar dalam radius pengamatan yang telah ditetapkan. Kemudian, data dicatat meliputi jenis spesies, jumlah individu, perilaku, arah, dan jarak dari titik pusat, serta estimasi jarak atau interval jarak dari titik pusat, misalnya yaitu 0 sampai 20 meter atau 20 sampai 40 meter. Kemudian pisahkan satwa flyover atau terbang lewat tanpa menggunakan habitat di dalam radius. Kemudian catat juga kondisi lingkungan dan cuaca seperti angin, hujan, waktu, dan juga tutupan awan karena mempengaruhi kemampuan deteksi satwa. Kemudian yang terakhir itu ada pengulangan pengamatan yang dimana setiap titik diulang minimal 2 kali atau lebih dalam satu periode atau tahun. Kemudian interval antar kunjungan sekitar 10-15 hari dan urutan titik sebaiknya diacak untuk menghindari bias waktu atau cuaca. Pastikan protokol pengamatan konsisten antar kunjungan agar hasil valid dan dapat dibandingkan. Nah, sekarang mari kita melihat implementasi nyata metode point count di lapangan. Salah satu studi dilakukan di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango di Jawa Barat. Tujuannya adalah untuk memantau keanekaragaman burung dan juga mamalia di daerah area restorasi hutan. Nah, dalam survei ini, para peneliti itu menggunakan 6 titik pengamatan yang dikenal sebagai 6-point counts, di mana setiap titik itu diamati pagi dan sore selama 15 menit. Hasilnya itu cukup menarik, di mana ditemukan 33 jenis burung dari 22 famili dengan total sekitar 1.881 individu di area seluas kurang lebih 300 hektar. Nah, studi ini menunjukkan bahwa metode point count sangat efektif untuk memonitor keanekaragaman satwa dan dapat menjadi indikator keberhasilan restorasi ekosistem. Nah, untuk contoh implementasi selanjutnya, kita akan membahas dari sebuah studi klasik, di mana pada studi klasik ini, TUET di tahun 2015 melakukan survei point count yang ditingkatkan di wilayah East Gulf Coastal Plain di Mississippi, Amerika Serikat. Tujuan utamanya adalah untuk memperkirakan populasi burung regional dengan lebih akurat. Nah, metode yang digunakan cukup menarik, di mana pengamat ini mencatat burung dalam dua kategori jarak, yaitu kurang dari sama dengan 50 meter dan lebih dari 50 meter hingga 400 meter. Dan membagi pengamatan menjadi 3 interval waktu 1 menit. Data ini digunakan untuk menghitung probabilitas deteksi atau detection probability dan effective detection distance untuk 77 spesies burung. Nah, hasil studi menunjukkan bahwa jika kita tidak memperhitungkan jarak dan probabilitas deteksi, estimasi populasi burung bisa sangat meremehkan jumlah sebenarnya. Dengan memperhitungkan faktor-faktor ini, hasil survei itu bisa menjadi lebih akurat. Nah, pesan penting yang bisa kita ambil untuk konteks di Indonesia adalah dalam melakukan point count, kita harus mempertimbangkan pengalaman pengamat, jarak, durasi, waktu, dan juga kondisi lingkungan. Hal ini penting agar estimasi keanekaragaman dan jumlah satwa yang kita peroleh itu lebih mendekati dengan kenyataannya. Baik, selanjutnya analisis data. Jadi pada tahap analisis data ini, tujuan utamanya adalah memperkirakan kepadatan atau jumlah individu per satuan luas area. Jadi, data yang digunakan ini berasal dari jumlah individu yang teramati pada setiap titik pengamatan. Jadi pada analisis data kepadatan ini, metode yang digunakan ada dua, yaitu fixed radius count atau distance sampling. Jadi pada fixed radius count ini kita menghitung rata-rata individu per titik kemudian dibagi luas area pengamatan. Sedangkan pada area distance sampling kita ini memperhitungkan jarak pengamatan dan probabilitas deteksi individu. Jadi dari kedua metode ini kita bisa mendapatkan estimasi kepadatan baik relatif maupun absolut yang menggambarkan seberapa padat populasi satwa di area penelitian.
Baik, selanjutnya pada analisis distribusi, jadi fokusnya adalah melihat pola sebaran individu atau spesies di area pengamatan. Nah, data yang digunakan ini berupa posisi titik dan jumlah kehadiran spesies. Dan analisis yang digunakan ini juga menggunakan pemetaan sebaran atau Geographic Information System atau GIS. Dan misalnya ini dengan uji spasial seperti Morans untuk melihat autokorelasi spasial. Selain itu juga digunakan kernel Destiny Map untuk menunjukkan area dengan kepadatan tinggi atau hotspot keanekaragaman. Dari hasil analisis ini, kita dapat mengidentifikasi area padat, habitat favorit, serta melihat apakah penyebaran spesies bersifat merata atau tidak di wilayah penelitian. Selanjutnya yang terakhir merupakan analisis keanekaragaman spesies yang digunakan untuk melihat seberapa beragam komunitas satwa pada wilayah penelitian. Keanekaragaman ini mencerminkan keseimbangan antara jumlah spesies dan jumlah individu dalam setiap spesies. Nah, metode yang digunakan ini meliputi indeks Shannon-Wiener, Simpson, dan Evans. Untuk indeks Shannon-Wiener ini mengukur variasi spesies dan menggambarkan kompleksitas komunitas. Jadi semakin tinggi nilainya, semakin tinggi tingkat keanekaragamannya. Sementara untuk indeks Simpson ini menunjukkan dominasi, yaitu sejauh mana satu atau beberapa spesies mendominasi komunitas. Nilai yang lebih kecil ini menunjukkan distribusi individu yang lebih merata. Sementara yang terakhir itu ada evenness atau keseragaman, ini menunjukkan seberapa merata jumlah individu pada setiap spesies. Nah, dari hasil analisis ini kita dapat mengetahui struktur komunitas, kestabilan ekosistem, serta menentukan apakah suatu habitat ini memiliki tingkat keanekaragaman yang tinggi, sedang, atau rendah. Nah, nilai keanekaragaman yang tinggi ini umumnya menandakan ekosistem yang seimbang dan kondisi lingkungan yang baik. Lalu yang terakhir dari saya itu ada kelebihan dan kekurangan. Jadi metode ini memiliki beberapa kelebihan. Contohnya itu seperti mudah diterapkan, tidak memerlukan alat yang rumit, serta efisien digunakan di area luas. Selain itu, metode ini juga minim gangguan terhadap satwa dan cocok untuk pengamatan lapangan secara serentak. Namun ada juga kekurangan dari metode point count ini, yaitu hanya terbatas pada satu yang terlihat atau terdengar, dipengaruhi oleh pengalaman pengamatnya juga, serta kondisi cuaca dan waktu. Selain itu, kekurangannya lagi itu sulit menghitung populasi mutlak dan metode ini kurang efektif jika ada di area dengan vegetasi yang padat. Adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, metode point count merupakan teknik sensus efektif, efisien, dan minim gangguan dalam mengamati satwa liar, khususnya burung. Metode ini memungkinkan estimasi kepadatan, distribusi, dan keanekaragaman spesies secara akurat melalui pengamatan terstandar di titik-titik tetap. Hasil penerapan point count dalam berbagai lokasi menunjukkan bahwa metode ini mampu mendukung kegiatan monitoring dan evaluasi keberhasilan program konservasi habitat secara berkelanjutan. Adapun sarannya, diperlukan pelatihan pengamatan agar keterampilan identifikasi dan konsistensi pencatatan meningkat, serta penerapan teknologi seperti GIS dan analisis spasial untuk memperkuat interpretasi data hasil sensus. Selain itu, penelitian lanjutan sebaiknya dilakukan di berbagai tipe ekosistem untuk membandingkan efektivitas point count dalam mendukung pengelolaan konservasi satwa liar di Indonesia. Sekian penjelasan dari kami, terima kasih sudah menonton penjelasan kami, dan berikut ini tidak lupa kami cantumkan daftar pustaka dari referensi yang kami gunakan untuk mendukung penjelasan kami. Terima kasih.